Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan Yesus di hari Minggu yang berbahagia ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat semua kebaikan, kemurahan yang terus Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dimanapun kami berada, kami minta perlindungan kuasa darah Yesus, agar selama ibadah dilaksanakan kami mengalami kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Engkau tutup bungkus kami semua Bapa dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan pasukan para malaikat-Mu. Kami tolak setiap mara bahaya celaka, kami tolak setiap Bapa kuasa-kuasa masalah, sakit, penyakit dan intimidasi dari COVID-19 Tuhan. Oh Bapa, kami berdoa manifestasi kuasanya yang ada di atas, di bawah, kiri, kanan, sekeliling kami. Bapa, kami ikat, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, otoritas Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyertai kami beribadah. Karena pertolongan yang berasal dari Tuhan selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang setia, pada sadari Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Anugerah Yesus yang mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, namun sadari Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Anugerah Yesus yang mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Aku tetap berharap di dalam kesesakan, mudah tak percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Anugerah Yesus yang mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Anugerah
kasih Tuhan. Kau terus memberkati setiap langkah-langkah kehidupan kami di masa pandemi ini Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan, kemampuan, hikmat, makrifat, pewahyuan untuk terus percaya bahwa Engkau merancarkan kebaikan sehingga apapun yang terjadi hidup kami tidak digoncangkan. Terima kasih Bapa, berkati kami pagi, siang, malam hari ini Tuhan untuk memuji Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami, sukacita kami menjadi dupa wangi-wangian untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan luar biasa buat kita. Haleluya. Biarlah Roh-Mu terus menyala-nyala dalam setiap pribadi kami, untuk kami senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Penuhi setiap hati kami dengan ucapan syukur kepada-Mu. Ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk membawa kuasa dalam kehidupan kita. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan-Mu. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadamu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan kita saya ambil dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Judul renungan kita pada saat ini, domba yang tak berbelas kasihan. Sekali lagi, domba yang tak berbelas kasihan. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa di hari-hari terakhir kasih itu mulai dingin. Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 24 ayat 12 dan 13. Hal itu digenapi saudara di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di mana saudara bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mengapa? Karena di ayat selanjutnya manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, suka membual, menyombongkan diri, pemfitnah, suka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itulah keadaan hari-hari terakhir. Maka kalau kita renungkan saudara di dalam khotbah akhir zaman yang ditulis oleh Matius, maka di situ kita akan melihat sebuah perikop saudara di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 34, bahwa Tuhan akan memisahkan antara kambing dan domba. Khususnya di ayat 33 dikatakan, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Di sini dikatakan bahwa di akhir zaman Tuhan akan memisahkan. Domba dan kambing ini tidak berbicara tentang agama satu dan agama yang lain, tetapi domba dan kambing ini berbicara tentang karakter orang-orang percaya. Ada karakter orang percaya sebagai domba-domba pilihan Tuhan. Ada karakter orang percaya sebagai kambing-kambing. Apa itu saudara? Kita akan melihat sesuai dengan judul, domba yang tidak berbelas kasihan. Siapakah domba yang tidak berbelas kasihan itu? Yang pertama saudara, Alkitab berkata di dalam Matius pasal 25 ayat 41 sampai 45 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk,
nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Ayat 45 dikatakan, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Benar saudara, di sini dikatakan saudara bahwa ketika ada orang sakit kita tidak mau menjenguk, kita malas untuk menjenguk. Ketika ada orang membutuhkan makanan kita pura-pura tidak tahu, kita tutup mata. Padahal kita makan dengan kenyang, kita kelimpahan dengan segala sesuatu, tetapi kita tidak peduli saudara. Ini adalah domba yang tidak berbelas kasihan. Artinya apa saudara? Di sini karakter tanpa kasih. Mereka adalah orang-orang yang egois, orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Alkitab tadi berkata, bagaimana Tuhan kami tidak memberi kamu makan ketika engkau lapar? Lakukanlah kepada orang-orang kecil ini. Apakah ada di sekitar saudara orang-orang yang hari-hari ini membutuhkan makanan, terkhususnya di tengah resesi ekonomi, di tengah pandemi COVID ini? Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang sulit hanya untuk sekedar membeli beras. Apakah kita memiliki belas kasihan untuk melakukan kasih itu, ataukah kita mulai egois dan menutup diri saudara? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab berkata akan di orang-orang yang egois, orang-orang yang mementingkan diri sendiri, orang-orang yang menutup mata bagi orang-orang yang memerlukan. Kata Tuhan akan dilemparkan ke lautan api. Di ayat selanjutnya dikatakan saudara, ayat yang ke-46 dikatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Orang-orang yang egois, orang-orang yang tidak peduli, kata Tuhan, mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, saudara. Kambing-kambing yang egois. Biarlah kita belajar hari-hari melihat orang-orang di sekitar kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Mungkin saudara akan berkata, wah, kita seperti menggarami lautan. No problem saudara. Karena yang melihat, yang menilai adalah Tuhan Allah yang sungguh-sungguh telah mengasihi kita. Janganlah egois, janganlah mementingkan diri sendiri, janganlah menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, janganlah kita menjadi orang yang tidak tahu mengasihi. Tetapi biarlah kita menjadi domba-domba yang peduli kepada orang lain. Yang kedua saudara, siapakah domba-domba yang tak berbelas kasihan? Alkitab berkata dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 17 sampai ayat 19. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Di sini kita melihat saudara,
bahwa Tuhan akan menjadi hakim antara domba jantan dan kambing jantan. Alkitab menyatakan, apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Di ayat 18. Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain dengan kakimu? Belum cukupkah kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Di sini kita melihat, saudara, bahwa ada domba-domba yang sudah makan dengan enak, tetapi ketika melihat orang lain mendapatkan berkat, dia menjadi iri hati. Dan pada akhirnya keserakahanlah yang terjadi. Dia tidak mau melihat orang lain diberkati. Justru ketika lihat usaha orang lain mulai tumbuh, dia mulai merusak. Bahkan di sini dikatakan menginjak-injak rumput yang lain dengan kakimu dan memperkeruk air jernih dengan kakimu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di hari-hari terakhir akan ada banyak orang yang serakah. Mereka mencintai uang, mereka tidak peduli kepada orang lain. Bahkan keserakahan itu seperti Sodom dan Gomora, saudara. Sodom dan Gomora bukan hanya berbicara dosa seks, tetapi Sodom dan Gomora berbicara tentang, saudara, keserakahan. Keserakahan, saudara. Dia tidak mau membagi berkat terhadap orang lain, membagi berkat kepada orang-orang yang dikasihi. Sehingga pada akhirnya, saudara, Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Bahkan seluruh harta Sodom dan Gomora dihancurkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah ada perasaan iri dalam hidup kita ketika kita melihat orang lain diberkati? Apakah kita tidak senang ketika kita melihat orang lain usahanya maju dan kita mulai menjelek-jelekkan usaha orang lain, menjelek-jelekkan karir orang? Kita tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, janganlah kita serakah, apalagi kita bertengkar hanya karena sebuah keinginan. Alkitab berkata dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Di sini dikatakan, saudara, kita mengingini sesuatu dan kita mulai saling membunuh, kita mulai iri hati, saudara. Kita mulai bertengkar, kita mulai berkelahi. Kita tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita. Bahkan dalam pelayanan pun ada banyak orang yang tidak puas dalam pelayanannya. Padahal Tuhan sudah memberikan berkat dalam pelayanan. Tetapi ketika melihat orang lain juga melayani, dia mulai iri hati. Alkitab berkata dalam Filipi pasal pertama ayat 15 dikatakan, saudara, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Jadi kita belajar yang pertama tadi, saudara, siapakah domba-domba yang tak berbelas kasihan? Adalah domba-domba yang egois, yang mementingkan diri sendiri, yang tidak peduli kepada orang lain. Yang kedua, siapakah domba-domba yang tak berbelas kasihan? Adalah orang-orang yang serakah,
Orang-orang yang hidupnya iri hati, tidak bisa melihat keberhasilan orang lain. Bahkan menghancurkan usaha, menghancurkan pekerjaan, menghancurkan pelayanan orang lain. Yang ketiga, saudara, siapakah domba-domba yang tak berbelas kasihan? Yesaya pasal 34 ayat 20 dan ayat 23. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Ia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Di sini dikatakan, saudara, Tuhan akan menjadi hakim antara domba yang gemuk dan domba yang kurus. Ayat 21 dikatakan, oleh karena kamu semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar dari kandang. Di sini dikatakan domba yang tak berbelas kasihan mengusir domba yang lain dengan lambungnya, dengan bahunya, dengan tanduknya. Apa artinya, saudara? Di sini dikatakan bahwa mereka yang lemah kamu desak dengan lambungmu. Artinya apa? Bahwa domba-domba yang tak berbelas kasihan ini hanya mementingkan perutnya. Alkitab berkata, saudara, bahwa Tuhan mereka ialah perutnya. Yang mereka pikirkan adalah perkara duniawi. Firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi domba yang tak berbelas kasihan adalah orang-orang percaya yang apa, saudara? Yang hanya memikirkan perkara duniawi. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Tuhan mereka adalah perut mereka. Jadi orang-orang percaya yang datang ke gereja, datang ibadah atau melayani, urusannya hanya perut saja. Mereka mendesak dengan bahu. Kalau kita bicara tentang bahu, berarti tentang memikul salib. Bahu berarti membawa sebuah beban. Mereka mendesak dengan bahu, berarti mereka nggak bertanggung jawab. Mereka tidak peduli kepada pelayanan. Mereka tidak peduli terhadap tanggung jawabnya kepada Tuhan. Dan orang-orang atau domba-domba itu menanduk atau mendesak dengan tanduk. Kalau kita bicara tentang tanduk, maka kita berbicara tentang kekuatan, berbicara tentang kesombongan. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di hari terakhir, khususnya Yesus berbicara tentang akhir zaman. Yesus akan memisahkan domba dan kambing. Ini berbicara tentang karakter orang-orang percaya. Biarlah di hari-hari ini, di tengah orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan, di tengah orang-orang yang mulai egois, kita memiliki karakter Kristus. Ada banyak ayat yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus selalu tergerak dengan belas kasihan, saudara. Alkitab berkata dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 36, salah satu ayat yang menceritakan karakter Yesus. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Apakah kita masih memiliki rasa belas kasihan ketika melihat domba-domba tak bergembala, melihat orang-orang yang sedang mengalami banyak pergumulan? Ataukah kita mulai tutup mata? Apakah justru kita merusak
dengan kaki kita, dengan menginjak rumput makanan mereka, menginjak air minum mereka. Kita menanduk dengan tanduk kita, dengan kesombongan kita, saudara. Biarlah melalui firman ini, di tengah masa-masa yang sukar, kita bisa menjadi garam, kita bisa menjadi terang, kita bisa memberikan kesejukan. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Kita naikkan pujian, saudara. Semua karena anugerah. Biarlah kita terus mengingat kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada kita sebagai domba yang tersesat. Dan jika saudaramu sudah dipulihkan, janganlah menjadi domba-domba yang tak berbelas kasihan. Jadilah domba yang memiliki karakter Kristus, penuh dengan belas kasihan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena waktu, namun
Yesus rela mati bagi kita karena belas kasihannya kepada kita. Tanpa kuasa penebusannya, kita semua binasa. Kita siapkan hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas belas kasihan-Nya kepada kita, sehingga kita pun memiliki hati yang penuh belas kasih. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Lepas semua aku mengenal kehendaknya, hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Benar Tuhan, ampuni kami jika dalam kehidupan kami menjadi egois, kami menjadi mementingkan diri sendiri, bahkan hidup dalam keserakahan, menginjak-injak rumput dan air orang lain. Padahal Engkau telah memberkati kehidupan kami. Ajar kami Tuhan dengan kasih-Mu untuk kembali memiliki karakter-Mu, yaitu belas kasihan. Di tengah krisis ini, ajar kami untuk terus berbagi, saling menguatkan, saling menghibur, saling mendorong, agar banyak orang menerima berkat karena kasih-Mu. Terima kasih atas anugerah. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus memberkati kehidupan setiap jemaat-Mu, agar mereka semua, kami semua dapat menjadi berkat bagi banyak bangsa. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan, diberkatilah kau laki-laki mau menjadi pohon terpatin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan, yang menceritakan tentang keagungan Tuhan.
Diberkatilah Engkau para wanita, Engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan Engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah Engkau anak-anak muda, Engkau menjadi tulang zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, yang engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham, jalan Israel, jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.